stres itu menjadi dampak dari pandemi COVID ini. Bagaimana sih menghadapi atau memanage stres ini agar kita tidak turun imun kita? Jadi bagaimana memanage stres ini? Memanage stres di ini ya, di pandemi COVID ini memang tak terhindari loh stres ini. Iya betul. Jadi bagaimana kita memanage stres kita itu adalah dengan melakukan aktivitas yang memang menyenangkan buat kita. Seperti? Ya, kalau suka nonton, apalagi kalau ibu-ibu suka nonton film Korea, bolehlah di waktu dia kosong itu dia bisa menggunakan waktu itu untuk nonton. Atau suka dengan musik. Nah, musik ini kan juga bisa menurunkan stres, tapi kita harus memilih musik yang mana, musik yang tenang. Jadi sambil kita beraktivitas bisa juga kita menyetel musik. Kemudian menyamankan diri senyaman mungkin. Melakukan aktivitas yang menyenangkan supaya diri itu nyaman ya, tidak situasi sudah seperti ini, kemudian pikiran juga menjadi berat, itu kan makin membuat kita stres. Nah, ya aktivitas atau mungkin melakukan kegiatan kalau suka masak ya. Kemarin saya tidak bisa melakukan, saya bisa melakukan ini, masak. Itu kan adalah salah satu cara untuk saya bagaimana saya mengurangi mengurangi stres saya itu dengan memasak, berkebun. Atau mungkin hanya sekedar duduk cerita, main game. Jadi pekerjaan apapun yang kita lakukan yang memang tujuannya adalah membuat diri saya senang dan saya merasa nyaman dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kalau orang yang kerjaannya memang harus emang sangat rentan untuk stres, misalnya orang-orang yang di satuan gugus tugas COVID ini kan pasti stresnya juga tinggi nih ya di pemerintah ya. Itu lebih stres ini ya. Pasti lebih stres, belum lagi urusan di rumah ya. Ini gimana untuk mereka? Tipsnya mungkin untuk mereka yang memang tak bisa menghindari hal-hal yang seperti itu. Kalau di posko apalagi kesehatan ya, perawat memang betul-betul tidak bisa menghindari. Ya mungkin tidak harus, mereka perlu waktu untuk ini ya, rolling. Jadi ya maksudnya dibagi agar mereka tidak ada di situ selama setiap hari mereka melakukan pekerjaan gitu. Jadi bagaimana pemerintah atau mungkin instansi terkait ini mereka harus membagi. Jadi ada rolling tugas sehingga memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk beristirahat sebentar. Mereka juga ini bukan robot, ini manusia ya. Kalau setiap hari dia mendapat tugas di situ itu bisa stres. Stres itu dan atau mungkin juga perlu perhatian dari sekitarnya gitu. Itu tentu. Jadi makanan mungkin itu bisa pengaruh nggak sih untuk membantu mereka memanage atau mengurangi stresnya? Ya dengan perhatian sederhana saja ya, mungkin memberikan dukungan, memotivasi mereka dengan membiarkan kita memberikan pesan-pesan mungkin yang membuat mereka lebih bersemangat. Kami diperhatikan. Atau mungkin hal sederhana ya, bisa kita membuat makanan ringan tapi sehat. Itu sebagai bentuk perhatian. Maksudnya mereka juga merasa bahwa kami melakukan ini untuk mereka, tapi mereka juga punya perhatian buat kita. Dan itu saya pikir bisa sedikit membuat senang ya, ada perasaan senang karena mereka juga ternyata diperhatikan. Mereka tidak melakukan pekerjaan ini seperti pikiran gini, saya melakukan ini untuk siapa, sementara orang lain tidak melihat. Jadi mereka tuh nggak sendirian gitu ya. Kita ada. Selain memanage dari diri sendiri, dari luar juga bisa membantu, saling membantu ya, dengan hal-hal sederhana seperti itu. Jadi memang untuk menghadapi ini itu harus kerjasama kita semua ya. Jadi ini bukan tugas perawat betul, dia akan mengurus yang sakit, tetapi tugas kita mungkin kita membantu dengan hal-hal sederhana yang bisa kita bantu. Di posko juga seperti itu. Mungkin mereka akan menjaga, tetapi ya saran saya mereka jangan diberikan waktu yang setiap hari seperti itu. Kasih ruang mereka untuk mereka bisa beristirahat. Jadi ada pergantian. Iya. Berarti memanage stres tadi pertama dengan menyamankan diri sendiri gitu ya, dengan melakukan hal-hal yang positif yang kita sukai. Kemudian untuk mereka yang tidak bisa menghindari
rutinitas yang membuat stres itu dengan memberikan jeda, rolling waktu tadi ya. Iya. Dan kemudian juga kita yang di luar bisa memberikan semangat, support dan motivasi untuk mereka-mereka yang memang kerjanya sangat rentan untuk menghadapi atau terkena stres. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak, sudah sangat membantu. Satu hal yang kita garis bawahi dari perbincangan tadi, bahwa kita tidak bisa sendiri menghadapi masalah ini. Kita harus bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19.